Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wa ba'da iftitahin, lan ing dalem sakwise doa iftitah, wa takbiri sholati idin, lan takbire sholat id, in ata lamun nekani sapa wong bihima kelawan doa iftitah lan takbir sholat id. Yusannu, dan sunahake opo ta'awudun, baca ta'awud. Ta'awud itu bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kapan ta'awud itu disunahkan? Setelah baca doa, atau kalau sholatnya sholat id, maka setelah takbir sholat id. Takbir sholat id berapa kali? 7. Yang kedua? 5. Nah, iya. Gitu ya. Jadi baik setelah doa iftitah di sholat-sholat pada umumnya, maghrib, isya, subuh, rawatib, atau setelah takbir 7 pada sholat id tersebut, baca ta'awudz. Sunnah. Walau fi sholatil janazati, lan senejan ing dalam sholat janazah, sirron kelawan sir, walau fil jahriyati, lan iku senejan ing dalem sholat kang bangsa jahar. Disunahkan membaca doa iftitah, disunahkan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau ta'awudz meskipun sholatnya sholat jenazah. Ya, jadi sholat jenazah itu kan sholat yang paling beda sendiri. Maka disunahkan untuk membaca ta'awudz. Takbirnya 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sirron, bacaan a'udzu itu ya lumrahnya sir, tidak dibaca secara keras. Jadi nggak ada tuh imam ceritanya a'udzubillah, nggak ada. Bukan hataman ini. Imam boleh membaca jahar itu dimulai dari bismillah saja, bukan dari a'udzu billah. Walau fil jahariyati, bacaannya tetap sir, tetap lirih, tetap pelan, meskipun pada sholat-sholat jahar, maghrib, isya, gitu. Bacaan ta'awudnya tetap sir, pelan. Pelan, bukan pelan ya, apa namanya, silent, apalagi istilahnya,
Kalau pelan itu kan lambat. Lirih itu bahasa lainnya apa? Sinonimnya lirih apa? Persamaannya apa? Ayo cari ayo. Kalau pelan itu kan lambat. Kalau lirih itu apa? Selain lirih, secara berbisik. Wa in jala salan senajan lungguh sapa wong ma'a imamihi sartane imame wong kula raqatin ing dalam saben-saben rakaat. Meskipun dia sudah duduk bersama imam. Bahkan di setiap rakaat baca ta'awudz disunahkan. Dia udah duduk bersama imam. Lalu dia berdiri sendiri atau berdiri berbarengan atau setiap rakaat itu membaca ta'awudz itu sangat disunnahkan. Malam yasra selagine durung tumandang sapa wong. Syara'a yasra itu apa artinya? Tumandang itu apa? Memulai. Mengawali ya, lebih enaknya syara'a yasra'u itu tumandang mengawali. Malam yasra' selagine durung ngawali sapa wong fikiroin ing dalem bacaan Al-Fatihah walau sahwan lan senajan lali. Nah, membaca ta'awudz ini monggo dibaca selama dia belum memulai bacaan apapun. Allahu Akbar, takbir mah itu ya khusus ya. Terus ta'awudz. Di sini bacaan Al-Fatihah sebelum memulai bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Selama belum memulai untuk membaca Al-Fatihah, meskipun bacaannya itu lalai, artinya kalau ada orang keceplosan membaca Al-Fatihah nggak usah baca ta'awudz. Tapi saya lupa baca Al-Fatihahnya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Belum ta'awudz. Langsung. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim gitu. Paham ya? Di malam yasra' fi qira'in walau sahwan. Bacaan ta'awudz itu sunnah selama dia belum memulai bacaan Al-Fatihah meskipun bacaannya itu lupa. Wa huwa lan utawi ta'awudz fil ula ing dalem rakaat kang pertama iku akidun luwi kokoh. Tapi membaca ta'awudz di rakaat yang pertama itu sangat kuat sekali. Sunnahnya sangat kuat sekali. Wa yukrahu lan den makruh hake apa tarkuhu ninggalake ta'awudz. Bahkan dimakruhkan meninggalkan ta'awudz di rakaat kedua, ketiga, keempat mau baca ta'awudz ya silakan. Kan setiap rakaat pasti baca Al-Fatihah. Di setiap ingin membaca Al-Fatihah sebelum syara'a, sebelum memulai membaca Al-Fatihah ya ta'awudz dulu. Tapi untuk fil ula di rakaat yang pertama itu akid. Wa yusannulan dan sunahake apa waqfun mandeg ala ra'si kulli ayatin ing atase saben-saben akhire saben-saben ayat. Hatta ala akhiril basmalati sehingga ing atase akhire basmalah.
disunnahkan berhenti pada ujung ayat, meskipun ujung bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Khilafan halin wulayani li jam'in marang golongane ulama. Pernyataan daripada Kiai Musonif ini bahwa disunnahkan untuk berhenti pada setiap ayat itu memang berseberangan dengan kebanyakan ulama yang mengatakan nggak sunnah. Berhenti di setiap ayat tuh nggak sunnah, gitu loh. Menurut kebanyakan para ulama. Minha saking Al-Fatihah ay minal Fatihati tegese saking Al-Fatihah. Wa in ta'allaqat lan senejan berhubungan berkaitan nopo ayat bima kelawan ayat. Ba'daha kang ing dalem sawise ayat lil ittibai krono manut. Ya, kata beliau, di setiap ra'sukuli ayat, setiap ayat tuh berhenti sunnah. Gitu. Berhenti sunnah. Meskipun ayat sebelumnya dan setelahnya itu emang berkaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai itu sebenarnya. Alhamdulillahi rabbil alamin itu berkaitan. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin yang menjadi Tuhan alam semesta, Maliki yaumiddin yang maha pengasih penyayang, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin yang menjadi raja alam itu kan berkaitan. Tapi tetap disunahkan untuk wakaf. Jadi yang paling bagus Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdinas siratal mustaqim dengan siratal tuh ta'aluk banget ke? Berkaitan banget. Maka kan yang paling enak ihdinas siratal mustaqim siratal ladzin, enak-enak gitu. Tapi tetap sunnah untuk wakaf meskipun berkaitan. Wal aulalan utawi kang luwih utama iku alla yakifa nyento ora mandeg sapa wong ala an'amta alaihim ing atase lafat an'amta alaihim. Liannahu krono satune an'amta alaihim iku laisa ora ono apa an'amta alaihim iku biwaqfin kelawan gone wakaf. Wala muntaha ayatin lan ora katok-katoke ayat ujung indana ing dalem mungguhe kita. Yang paling baik wal aula, yang paling utama, yang paling baik alla yaqifa ala an'amta alaihim. Kita jangan sampai, bukan kita ngomong, kita sih dia mas. Alla yaqifa seseorang atau kita tidak berhenti pada lafaz Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghna. Itu enggak begitu. Yang utama, yang enggak makruh enggak haram. Yang utama tuh tidak berhenti pada an'amta alaihim. Sebab an'amta alaihim itu bukan wakaf, bukan juga ujung ayat. Adakah ayat an'amta alaihim ayat keberapa? Bukan ayat. Ghairil maghdub ayat baru, bukan menurut Imam Syafi'i, menurut kami lagi. Fa in waqafa mongko lamun mandeg sapa wong ala hadza ing atase ikila an'amta alaihim
lam tusannu mongko ora den sunahake opal i'adatu baleni min awalil ayati saking kawitane ayat. Nah kalau kita, habisnya enaknya ngomongin kita ya, kalau kita berhenti pada an'amta alaihim, maka nggak usah dibalikin lagi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan waqaf ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nggak usah begitu. Lam tusannul i'adah. Nggak disunahkan engkau atau kita itu mengulangi min awalil ayat dari ayat lagi. Udah, yang direkomendasikan adalah an'amta alaihim ghairil wasol, bukan waqaf. Tapi andaikan kita waqaf di situ, gitu loh. Nggak usah ngulang lagi, saya aja tinggal lanjut aja. Suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, langsung aja. Nggak usah ning siratal ladzina lagi nih. Bertele-tele gitu. Ayusan nulan dan sunahake opo takminun ngucapake amin. Ai qaulu aminin. Tegese ucapan amin bitakhfifi kelawan takhfif wal maddilan mad. Kemudian selanjutnya disunahkan untuk membaca amin dengan takhfif. Takhfif itu berarti kebalikan daripada tasdid atau taskil. Amin. Nah, itu. Terus amin. Dah itu aja takhfif. Lalu mad panjang. Jangan amin. Oh jangan gitu. Waladdallin. Amin. Pendek. Panjangin. Amin. Gitu. Apalagi imamnya udah panjang-panjang liak-liuk, makmumnya simple kayak orang Taya Jawa. Saya lihat tuh kamu tuh berbakat sekali orangnya, dan saya senang banget kalau lihat kamu, apalagi bekerja sama dengan kamu. Luar biasa, saya melihat kinerja kamu tuh bagus sekali. Dari awal saya melihat kamu sampai sekarang tuh jos. Emang nama kamu siapa sih? Johan. Gak enak kan? Iya kan? Udah perlu Johan gitu ya. Saya udah liuk imamnya. Dolin. Amin. Ya, amin gitu loh. Ya kan, orang tuh lihat imamnya. Wa husna ziyadati rabbil alamin, dan bagus wa hasudalan bagus opo ziyadatu rabbil alamin, nambahaken rabbil dan bagus kalau misalnya menambahkan amin, ada rabbil alaminnya. Amina ya rabb bal alamin gitu. Akibaha ing dalem sawise baca Fatihah, ayil Fatihati ing dalem sawise baca Al-Fatihah. Walau kharija sholati lan senajan iku ing dalem jabane salat, ba'da saktatin ing dalem sawise hening, latifatin kang lembut, malam ya talafad ing dalam selagine orang lafadake sapa wong, masdaria dhar malam ya talafad ing dalam selagine durung lafadake sapa wong bisyai'in kelawan sewiji-wiji, siwa rabbil firli
kang sakliyane Rabbil firli. Jadi begitu amin itu setelah Al-Fatihah kan amin, maka bagus kalau misalnya menambahkan Robbil amin, Robbil alamin. Meskipun membaca amin tersebut di luar sholat. Ya, ada orang lagi sholat jamaah di situ. Kita di sini ngobrol lagi apa? Waladhdallin. Kitanya lagi ngobrol. Amin. Ngerti kan? Tapi ba'da satlatin latifah yang paling bagus itu membaca aminnya setelah ada keheningan sejenak. Saktah. Waladhdallin. Gitu tuh bagus tuh, enak. Wow, Jumatan gak begitu anak-anak kecil. Waladhdallin, duluin, wamen back, udah duluin mereka sih. Paling lamun anak-anak kecil gawe ribet nih tajuk di musola, neng apa? Nggak konsen kita ya tuh. Khairil amin. Oh, back khairil itu langsung amin baik. Kalau bisa anak kecil yang masih suka mainan, iseng-isengan, jangan suka di masjid. Ada Habib belum? Oh, anak kecil doang dilarang. Yang larang siapa, Bib? Bukan larang, bukan. Diawasin. Kalau ada orang sholat, jangankan anak kecil mau baca Al-Quran saja. Kalau bisa, baca Al-Quran saja. Kalau bisa, jangan di samping orang yang sholat. Itu, anak kecil dolanan. Lagi sholat digendong, wah ya berat ya. Jangan gendang-gendong gitu. Apalagi berisik sama amin-aminnya. Apalagi dia masih TK, baru belajar Al-Fatihah, biasanya mejeng gitu tuh orang. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ikutan ya. Alhamdulillah gitu. Neng kan gitu, pengen pamer ilmu. Saya hafal loh gitu loh. Kan kita makmum pengen ngamini siapa ki? Ngamini imam mau bocah cilik kan gitu. Maka yang paling baik anak kecil jangan digabungkan dengan orang-orang sholat. Singkirin. Nggak usah dimarahin. Nah, kalau mau mainan boleh nanti habis sholat, kejar-kejaran atau apa habis sholat. Karena itu kalau kita punya anak kecil yang masih suka mejeng, masih suka caper, suka adu ilmu lah, katakan. Jangan ke musola. Apalagi misalnya orang baru hafal surat Ad-Duha. Imamnya baca Ad-Duha, dia ngerasa si bocah hafal. Dikeras-kerasin. Wallahi saja. Jadi imamnya nggak fokus. Wah, diri imamnya ngancongan begitu. Nah, begitu tuh harus diawasin. Dia sunnah ngawasin anak kecil. Jadi kalau ada DKM yang memang memilih yang terbaik untuk mengevakuasi si tuyul-tuyul ini dari masjid, ya itu adalah tindakan yang tepat. Tapi nggak usah digubras-gubras, nggak usah dipototin, marahin, nggak apa-apa. Biarkan anak kecil itu betah di tapi waktunya sholat tuh, kalau bisa sok mainan air aja dulu, kamar mandi. Kalau bisa di kamar mandi dikasih uak cupang lah apa. Nah, sok DKM-nya yang jadi marbot ngawasin anak-anak kecil di situ. Mau sholat mang, nanti aja sholatnya. Penghancur peradaban kamu. Nanti aja sholatnya gitu. Saya kalau baca sholat itu dia ikutan tahiyatnya digede-gedein lagi. At-tahiyat. Apalagi yang datang 4 orang yang sama-sama satu kelas. Yang besoknya mau setoran sama ibu guru. Iya kan, repot lagi nih. Tahiyatnya bareng-bareng. Ya orang berisik tuh nggak boleh lah sholat tuh. Maka yang potensi begini marbot disunahkan untuk
main catur terus mas botnya nggak usah sholat. Bukan nggak sholat ya maksudnya, nggak usah jamaah, main catur tahap main-mainan gitu. Untuk anak-anak kecil yang begini. Kalau anak kecilnya anteng, hidup, libatkan dia dalam sholat, bagus. Tapi kalau si anak kecil tuh jungkir balik, ya, sampai ada orang sujud ditendang bokongnya, jangan. Ganggu aktivitas itu namanya, ganggu aktivitas. Nah, kapan disunahkan membaca amin? Setelah saktatin latifah, malam ya talafad bisyai, selama belum melafadkan apa-apa. Boleh melafadkan sesuatu, tapi lafadnya sebelum amin itu adalah Rabbil firli. Jadi waladdallin, udah hening, jangan melafadin apa-apa, langsung ke amin. Tapi ada nggak lafad yang sebelum amin boleh dibaca? Ada, yaitu Rabbil waladdallin, Rabbil firli gitu. Amin. Paham ya? Wa yusannulan dan sunahake opo al jahriyatu, al opo al jahru, amin jahr, opo al jahru jahr bihi kelawan amin, fil jahriyati ing dalam sholat jahriyah, hatta lima mumin, sehingga kadue makmum, likiroati imamihi, krono bacaan imam, tabaan krono manut lahu marang imam. Disunnahkan ketika sholat jahriyah. Sholat jahriyah itu apa saja? Terus, nah itu sholat jahriyah. Atau bisa dikatakan sholatul jahriyah hiya sholatul lail. Sholat jahri itu adalah sholat. Nah, kalau gerhananya gerhana bulannya jahar. Kalau gerhana matahari ya sir, gitu aja. Nah, disunahkan membaca amin secara keras. Meskipun makmum kalau bisa keras juga. Untuk mengikuti bacaan imam. Karena imamnya membaca amin, maka makmum pun membaca amin. Wasunnalan dan sunahake lima mumin kadue makmum fil jahriyati ing dalam sholat kang bangsa jahr opo takminun baca amin. Ma'a takmini imamihi, sartane bacaan amine imame makmum insami alam ngurungu sopo makmum. Qiraatahu ing bacaane imam ni khabari syaikhani krono hadise Bukhari Muslim. Disunahkan bagi makmum ketika sholat jahriyah membaca amin bersamaan dengan bacaan aminnya imam. Jadi imam membaca amin, lalu sang makmum semuanya membersamai bacaan aminnya imam. Itu sunnah. Artinya imam pun yang baca amin jangan diam saja, doa aja. Boleh nggak sih nggak baca amin? Nggak apa-apa. Mau sholat duhur atau maghrib, isya, subuh, waladhdallin, meneng kabeh mangga-mangga saja. Tapi kan nggak lazim anak kecil yang ikut sholat jadi terheran-heran. Ada apa ini? Gitu tuh. Masuk waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim. Ini bakal pelengos kanan kiri anak kecil. Masjid sesat gitu. Kan ya, padahal boleh artinya. Ketika ada imam yang nggak baca, makmum semuanya nggak usah baca amin ya kita ya. Gitu. Kenapa imam? Bocah cilik ribut be amin di belakang. Waladhdallin belum selesai, aminnya udah teriak-teriak. Oh ya siap-siap dah. Jangan misal ada imam yang memang merekomendasikan begitu. Karena anak kecil tuh nggak bisa dibungkem mulutnya. Ya harus bungkem orang tuanya.
Ya harus di rumah, kalau sholat ya harus di rumah. Kecuali kalau habis sholat. Kalau habis sholat sok-sok aja mau ikut apa di masjid mainan apa. Yang penting jangan mainan mic. Apalagi disetel innalillahi gitu. Nggak boleh. Anak-anak kecil. Dulu pernah ada begitu anak kecil. Kayak mau kali ada sau Bandungan. Ngaklak ya gitu. Mungkin lagi belajar jadi pengumuman masjid dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Masjid Supi dia ya bisa nyetel ampli gitu loh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak kecil coba desa geger kabeh. Oh meneng kabeh. Kayak motor yang jalannya berhenti dia starternya. Siapa kita juga mau. Dulu habis waktu ya masih SMP atau SMA. Abah ngaklak banget ya. Nah, anak kecil tuh gitu bahaya. Di masjid tuh bahaya. Maka betul si marbot melarang terlebih dahulu anak kecil mainan di masjid. Ada seorang pendakwa bilang, wahai DKM masjid, jangan larang anak-anak kecil main di masjid. Biarkan dia biasakan diri mereka untuk masuk masjid. Ya, iya betul. Biasakan anak kecil itu main di masjid. Jadikan masjid itu rumahnya anak-anak. Tapi juga jangan ganggu orang sholat, Pak. Gitu. Jangankan keributan anak-anak kecil nih. Iya kan? Uang membaca Al-Quran di sampingnya orang sholat aja nggak boleh. Apalagi ledek-ledekan orang tua di masjid. Kan langganan bocah kecil ledek-ledekan orang tua. Johar, Jono, Johar gitu. Di masjid ya nggak boleh. Sangat nggak boleh. Nah, jadi yang paling baik itu adalah makmum membersamai imamnya, aminnya imam. Jika si makmum mendengarkan aminnya walau ada imam tipenya macam-macam, namanya juga manusia kan. Ada imam yang walau dolin dia enggan untuk membaca amin. Nah kalau Habib kebetulan kalau lagi amin baca amin. Walau dolin amin gitu. Ada imam yang walau dolin meneng makmumnya yang baca amin. Ada yang tipe begitu. Nah, kalau si makmum mendengar bacaan aminnya imam, maka disunahkan bacaannya itu secara bersamaan. Jadi ya. Ida ammana ing dalam nalikane baca amin sapa al-imamu imam. Ai ida ai aroda tegese ngarepake sapa imam at-ta'mina ing bacaan amin fa aminu mongko baca amina sira kabeh. Fa innahu krono satune kelakuan iku man utawi sapane wong iku wafaqo ngepasi sapa man takminahu ing amine imam ing amine wong ing amine man maaf takminal malaikati ing amine para malaikat hufira mongko den ampuni lahu kadue man apa madosa taqaddama kang wis dingin apa mak min dambihi bayane dosa man. Karena ada hadis berbunyi demikian. Jika imam membaca amin, maka kalian pun sebagai makmum baca juga amin. Karena barang siapa yang bacaan aminnya itu membersamai bacaan aminnya imam atau malaikat bahasanya, maka dosa-dosa yang telah lalu akan gugur atau akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu amin, kita ikutan bacaan aminnya imam, tidak mendahului, tidak pula lebih lambat daripada sang imam. Walaisalan ora ono iku lana kadwe sisut apa ma barang yusanu kang den sunahake fihi ing dalem ma apa tahrimu qoronatil imami nemen-nemeni barengake imam illa hada angin iki.
memiliki. Dan bagi kami nih, itu tidak ada yang disunahkan untuk membersamai bacaan imam dengan tahari, dengan berlebihan, illa hada, kecuali ini. Amin maksudnya. Paham ya? Jadi imamnya takbir, boleh saja kita membersamai takbirnya imam, tapi nggak boleh tahari, nggak boleh berlebihan. Yang diperbolehkan berlebihan hanya bacaan imam. Amin. Wa idza lam yattafiq lan ing dalam nalikane orang ngepasi lahu kadue makmum apa muwafaqatuhu nyocogi amine imam, amana mongko amin sapa makmum akibat takminihi ing dalam sakwise amine imam. Dan apabila sang makmum itu tidak bisa membersamai aminnya imam, maka bacalah amin setelah sang imam membaca amin. Bagusnya gitu. Pengen bareng nih gini. Ada dalam kondisi-kondisi tertentu di mana seorang makmum nggak bisa ngejar aminnya imam. Bisa karena si imam itu kalau membaca amin kecepatan, atau walat, yes, macam-macam lah, berbagai macam. Nah, maka disunahkan untuk membersamai aminnya. Tapi kok kalau nggak bisa, maka bacalah amin setelah imam membaca amin. Amin. Gak apa-apa. Tapi nggak ada kan kondisi itu. Di Indonesia apalagi nggak ada. Indonesia itu menjaga kondisi dan budaya banget. Ada yang aneh sedikit, maka dianggap nyeleneh. Gitu maksudnya. Padahal bisa jadi yang aneh bener. Yang aneh itu bener. Salah satu contohnya sama sepupu, kalau pegangan tangan kan nggak boleh. Ya sama sepupu pegangan tangan nggak boleh. Cuma kalau lebaran, ada sepupu main ke rumah lalu nggak salaman tuh kayak Sira karo sepupu belum salaman gitu, digituin gitu. Nah karena itu beruntung bagi kita mempunyai orang tua yang ngerti syariat. Karena kalau nggak ngerti syariat kadang-kadang ngelarang anaknya pakai cadar juga. Jangan pakai cadar, nggak boleh. Kenapa? Malu sama tetangga. Kamu nikah harus dirame-rame 40 juta, 50 juta. Keder. Nah dengan belajarnya kamu agama itu akan meringankan semua. Enggak gampang berpikir negatif seorang. Ada orang cadaran tidak langsung menuduh teroris gitu. Ada orang nikah di KUA saja yang penting sah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah kawin nggak rame-rame, nggak ada buroknya, nggak ada drum bandnya, jadi omongan. Nang kudu tak kawin anak buroke kah? Terus ya sunatan bikin anak buroknya aja. Kalau di Mekar saya mah udah ini ya, sudah wajibil wujud. Mekar saya wajibil wujud. Kalau di sini kan burok tuh kayak musim nggak musim, tapi sekarang udah mulai musim. Ditunggangin di atasnya kereta kuda itu loh, ditunggang kereta kuda ya. Kan gugu baik kah? Terus si pengantin sunat tuh kayak kumis-kumisan, kayak apa, ujung. Nanti nih kalau misalnya orang tua kita yang gampang malu sama tetangga, lalu kita punya suami dan kita punya anak, lalu anak kita sudah agak dewasa umur 5 tahun lalu sunatan, sok baik, nanti juga pasti akan disuruh untuk seperti itu. Ya, disuruh untuk naik buruk jadi. Bahkan kalau kita yang biasa-biasa saja tuh diomongin sama orang tua, diomongin sama mertua. Anak kira sunatan dirame-rame tak cung. Belilah mi, belilah bu. Kita mah maunya sederhana, sederhana priben.
Ya sing penting nasi kuning selamat tajam konon, Kang Meluan tetangga-tetangga coba gitu. Maksudnya ya tetangga-tetangga kalau anaknya sunatan pada naik buruk, pada diiring-iringi drum band, ya ira lo meluan. Ya biaya pirapatan juta. Ya disitulah kata-kata. Jadi nggak enak ya jadi orang yang selalu ikut-ikutan tetangga tuh nggak enak. Batin nih tersiksa. Lebih baik menjadi seseorang yang berprinsip. Ini bukan prinsipin, bukan wajib. Kamu kalau nikah ya, modal panggung, prasmanan nih Abi, bukan provokasi ya. Buat menghasut. Barangkali emang kamunya dapat hidayah, alhamdulillah. Gitu. Prasmanan, panggung. Lalu apalagi sih namanya? Yang bukan, yang laki-laki perempuan duduk di pelaminan, bayar kiai, bayar KUA, kursi, bikin undangan. Apalagi kalau misalnya ke hotel misalnya, orang tuanya kita gengsinya sama ubun-ubun misalnya, kudu bay misalnya, ya habis 60 juta sih nak. Entah utang-utang kemana kayak gitu lah, habis 60 juta. Yang 40 lah dibagi dua, mempelai laki-laki 30, mempelai perempuan 30, sok patungan. Yang gede itu makanan ya, prasmanan. Yang gede itu belum ngundang Dian Anik, ngerti kan? Gede banget itu, ngungkuli kiai 1 juta 2 juta diundang. Dian Anik bisa sampai 30 juta jarak emang gitu. Belum si buruk tadi tuh, belum drum band, belum seundang, aduh wis matak 1 juta. Kalau dipikir-pikir 1 juta hilang habis dalam waktu sehari, hanya buat poya-poya, hanya buat senang-senang. Atau 1 juta itu dikelola untuk modal. Kalau kepalanya belum kebentur tembok, ya kan? Ya kepalanya masih normal, belum kebentur tembok. Tapi kalau sudah masuk ke ronsen kepalanya, ada gejala atau ada gejlugan misalnya, ya pengennya sehari ngabisin 100 juta. Error. Ngerti nggak? Bahkan kadang-kadang prasmanan ngadang-ngadangi dalan. Kadang dalam hati nih jengkelnya Abin, lagi buru-buru ngantuk pengen pulang ke rumah, lewat atau bulan minggir, udah jauh-jauh aja, jalan di Perboden blokir. Awas sih pengantin gitu. Orang lagi mukul, awas sih pengantin. Nah, bener lagi lah. Begituin. Bukan Nabi aja ngomong begitu, banyak. Dapat izin dari RT ya, dapat izin dari RW ya, dapat izin dari masyarakat iya, tetangganya pada ngelakuin gitu semua iya, tapi ridhonya pejalan kaki kita nggak akan tahu. Fa inna fihim as-shaghir, kayak makmum aja bahwa pejalan kaki itu ada anak kecil yang udah jauh-jauh lewat, ternyata di situ ada yang lagi eman-emanan bensin kan, menghemat bensin begitu loh. Dari waktu belah ke Pesalakan kan lumayan jalan bensin. Ada yang lagi ambulan. Coba kamu bayangin ambulan yang darurat lagi apa? Pemadam kebakaran, ada hajatan aja. Pengen ke gang mana coba, lagi buru-buru. Ambulan orang penyakit jantung butuh penanganan medis yang lebih cepat. Golim. Jadi ini pinter-pinternya kamu ngerayu. Kalau orang tua maksa ya sudah, mau buat apa lagi? Mesti Pak aja muluk-muluk nemen ngalah bisa. Terus yang penting gini, nikah itu 1.000 alhamdulillah sah. Nikah itu 50.000 sah. Ngerti gak? Saya punya tabungan di celengan receh semua. Ada berapa? Ada 5.000 perak Pak. Mau kawin bisa? Bisa Pak. Gak usah 5.000. Mahar 1.000 rupiah. Dan itu pun ngutang bukan kontan, sah. Segampang itu. Mulianya perempuan itu yang maharnya itu murah.
Awas tuh, bukan emang saya murahan. Oh, enggak begitu. Sebaik-baiknya mahar itu yang paling murah, seberkah-berkahnya mahar itu yang paling kamu mulak-muluk pengantenan sampai diaba-abai. Sampai gato tuh. Yaya mukanya bisa begitu gitu. Kin yaya tadi tuh. Si mau pesek tuh sampai bangir mancung kanan kan. Kin siapa? Yaya tadi tuh. Iya biaya. Kini kayak buruk mah mukanya. Ondel-ondel kan bahasa kan. Sulanangnya kayak blatie muka. Aduh kayak bedakan lah kan. Tapi ya sudah, ini menjadi budaya, menjadi tradisi. Jangan nyalahin. Ingat lagi-lagi ya. Mukhalafatul adah adawah. Menyalahi budaya itu nanti jadi musuh. Gini ya, kamu mondok nih, lalu kamu sekolah di luar. Di sekolah itu harus ikut geng misal. Lah kamu nggak pengen ikut kemana-mana, ya jadi kamu bulan-bulanan, iya kan? Saya nggak nemuin teman kayak anak-anak santri. Ya kamu harus berteman berpihak. Kalau dalam hal kebenaran sih nggak apa-apa. Ya kalau dalam hal kebenaran nih tidak apa-apa. Tapi kalau dalam hal yang berkaitan dengan seperti itu jangan. Nah, pada umumnya membaca amin itu ya sebuah budaya dan tradisi. Amin. Enggak, membaca amin juga enggak apa. Cuman yang paling bagus itu membaca amin ya bersama dengan imam. Imam duluan, baru kita sebagai makmum melanjutkan, enggak apa-apa. Banyak di dalam agama ini yang kelihatannya aneh tapi tidak diterima, yang bagus tapi nggak diterima masyarakat tuh banyak. Salah satunya tadi akad nikah. Kita mah kayaknya ketika sunatan gas alpas nggak undang-undang orang, nggak ada undangan tuh. Kayak belenakan aja gitu undang-undangan, mamplopia mangga beli ya wis lah gitu. Bahkan kalau dipikir-pikir nih, Abi sama Umi kayak nggak pernah ngadain selamatan, nah. Pikir-pikir selamatan apa kita? Paling pada Asyap meninggal, Abah meninggal itu umum ya. Tapi kalau gawe muludan ya, muludan santri paling. Muludan santri. Marhaban gedean tuh nggak ada marhaban. Eman duitnya gitu. Ya eman duitnya begitu. Ayo selamatan. Warung Mbak Fitri dibuka, selamatan geruduk ge. Nggak ada. Pindah lagi. Ayo selamatan maning. Pindah mana selamatan maning. Kayak Ati Abi yang sakit atau bagaimana Abi ngerti, tapi Abi kurang tertarik dengan begitu. Aji-ajian begitu. Apalagi nanti dulu, saya terawang dulu di warung ada apa? Kayak dalam ngomong pengen tak tempiling ya. Enggak tertarik tuh ya, enggak tertarik. Padahal di bahasa muludan, bahasa. Kalau dulu Abah, sunnahnya Abah kayak hadiwan. Abah suka, cuman Abi lihatnya tuh kayak ya sudahlah, yang orang mereka pada terpaksa. Datangnya juga pada terpaksa. Jikalau kita nyalahin budaya sedikit, tapi kita harus berprinsip, kita jangan ikut-ikutan orang. Segala-gala ikut-ikutan orang. Segala-gala ikut-ikutan orang. Musim jambu beli jambu, musim semangka beli semangka. Musim mangga pengen mangga, musim joget pengen joget, musim TikTok pengen TikTok juga. Jangan jadi orang yang tidak berprinsip. Kena wabah kita ikut ke wabah, enggak. Jadi kita itu jadi orang yang kenapa sih mereka begitu? Kenapa sih mereka begitu? Dalam agama gimana, boleh apa enggak? Nah, diutamakan begini. Temen meluan, temen kesini ikutan. Ya kayak bunglon namanya kita. Kita harus ini baik nggak yang dilakuin teman-teman saya? Oh nggak baik ternyata. Jangan dikerjain meskipun kita sendirian. Wa in kana wahdah, meskipun kita sendirian. Teman-teman kita pada punya pacar semua. Bayangin kamu kalau misalnya nggak belajar agama. Ini punya pacar semua. Satu kelas. Kamu yang jomblo sendiri, ya kamu yang goblok sendiri. Dianggapnya tuh begitu, nah. Iya kan? Padahal yang paling baik kamu, yang paling bersih kamu, yang paling steril kamu.
Cuma karena kamu berada di comberan, ngerti nggak? Berada di jadi ketutup emas ada di comberan, sebenarnya tetap emas. Cuman ketutup, ngerti, ketutup sama kotoran-kotoran gitu. Ketutup sama kotoran-kotoran. Kotoran ini yang bikin sumpek. Nanti teman-teman pada joget TikTok, kita jadi pengen ikutan. Teman-teman pada perang-perangan sama SMA lain, kita jadi pengen ikutan. Masa sih hidup kamu cuman pengen ikut-ikutan orang aja? Jadilah diri kita yang nggak terbawa suasana, situasi, dan lingkungan. Gitu. Kita menjadi orang yang prinsip kita mandiri, Pak, Bu. Ibu pakai baju ketat, monggo, itu pilihannya Ibu. Kalau saya pakai baju ini, ya punya prinsip dan pribadi saya. Saya udah hafal ayatul hijab, sudah hafal hadis tentang hijab, dicemooh walau karihal kafirun nggak apa-apa, walau karihal munafikun nggak apa-apa, walau karihal musyrikun nggak apa-apa. Yang prinsip kita nggak akan bisa digoyah. Lah kamu kadang-kadang pakai cadar dulunya, kecewa sedikit buka cadarnya, kecewa sama orang tua buka jilbabnya, kecewa sama suami mulai diwarna-warna. Nah, ini nggak bagus. Jangan karena perubahan kita pun jangan disebabkan karena apa? Karena kondisi orang lain. Ngerti kan? Kita masih lagi seneng-senengnya ngaji, misalnya pulpennya hilang, malas bikin ngaji. Dah salah kamu. Kok nyalain peraturan pengurus jadi? Ngerti kan? Yang hilang pulpenmu, ngerti kan? Yang nyolong tikus. Ya masa nuduh gitu kan? Yang nyolong tikus atau kelelawar lah kata. Yang disalahin kegiatan, kan nggak nyambung, error berarti. Iya kan? Hilang sendal, manyun, mencu-mencu, semua orang dimarahin, ya salah begitu. Nih hilang sendal saya, siapa yang nyuri ya gitu. Ini kambing apa orang kira-kira? Kalau orang saya nuduh siapa? Nggak ada buktinya. Oh salah saya naruh sendal sembah. Enak kan begitu tuh, enak sebenarnya. Simple begitu tuh. Nggak usah marah-marah ke teman-teman dan sebagainya. Nggak usah marah-marah. Punya prinsip yang simple, nggak usah ikut-ikutan, nggak usah belarak sana, belarak sini, jengkel sana, jengkel sini, nggak usah. Jadi seseorang yang mempunyai prinsip tapi tetap ada kewaspadaan, ada kehati-hatian, dan tidak menyalahkan. Kan orang hebat nih. Orang gini, orang kalau masih menyalahkan dua perkara, nyalahin orang lain dan nyalahin situasi, berarti belum pinter. Gitu ya. Kita nih jangan nyalahin orang, jangan nyalahin situasi. Ingat dua nih, jangan nyalahin orang, jangan nyalahin situasi. Kenapa kamu ngajinya malas? Ya itu mbak ini, mbak itu, mbak ini, mbak itu, salah semua di mata dia. Ngerti kan? Ini orang lagi, kepala saya kenapa? Sakit ya kalau dipegang ya. Juga sakit kalau dipegang pipi gitu. Coba dada. Sakit kalau dipegang dada. Yang sakit tanganmu. Ngerti gak? Yang sakit tanganmu. Anggota badan semua normal. Yang sakit dirimu, bukan teman-teman. Ada orang ini benci, ada orang terlalu diam benci, ada orang yang suka terlalu bercanda benci, dianggapnya rewel. Ada orang yang rajin belajar, dikiranya caper. Oh ya susah begini. Kamu kalau hidup begini, mending innalillahi, ya gitu, mending begitu daripada ketika ketemu sama orang tuh benci bae hawai. Nggak mau ketemu kambing, kita bau. Ketemu sama lalat cici. Itu muka kelinci-kelinci yang lucu. Untunya tonggos. Bisa ketemu sama ikan-ikan, becek gitu. Terus kamu suka binatang apa? Binatang nggak suka, manusia nggak busa. Apakah kesukaan kamu hanya tuyul? Nih sama orang tuh nggak asik mas. Kenapa? Pendiam banget orangnya. Salah, pendiam di mata dia ya. Kenapa nggak mau sama dia?
Waduh, mulutnya barawel bae. Sama orang dia ngomong salah lagi. Ya, salah lagi. Nah, itu tuh bagus tuh, rajin. Suka caper, nggak salah lagi. Gampang nuduh gitu loh. Atau ada orang nge-support, aduh, lembot orangnya. Terus kalau hidup kamu seperti ini, suka memandang orang, kamu maunya hidup sama siapa? Jangan nyalahin satu, jangan suka nyalahin orang. Prinsip sejati nih. Yang kedua, jangan suka nyalahin suasana atau situasi. Kenapa kamu ngaji? Ya soalnya tuh airnya tuh nggak ada buat nyucinya. Apa kamu kenapa nggak mau ke musola? Nggak ada sendalnya. Apa kenapa? Kamu ya karena hujan. Hilangin gitu. Gitu ya. Nggak mau ngaji kenapa? Alarm mati listrik mati. Ya kalau teman-teman yang ngaji ikutan ngaji. Nggak usah nyalain suasana. Nah, santri itu jangan suka ikut-ikutan. Punya prinsip yang benar. Far'un. Wa in akhara wallahu alam.